Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Lestari dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 4C dengan NIM 2222190097. Di dalam video ini, saya akan menyajikan materi mengenai surat pribadi dan surat dinas. Simak videonya. Apakah kalian tahu apa sih surat pribadi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah salah satu jenis surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau personal yang ditunjukkan kepada pihak lain baik seseorang ataupun organisasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi yaitu ada 6. Yang pertama, surat pribadi tidak dilengkapi kepala surat atau kop surat. Yang kedua, bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan surat pribadi tersebut. Yang ketiga, surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Yang keempat, salam pembuka dan penutup dalam surat pribadi sifatnya non-formal dan santai. Yang kelima, menggunakan bahasa baku jika bersifat resmi dan menggunakan bahasa tidak baku jika bersifat tidak resmi. Dan ciri-ciri surat pribadi yang terakhir yaitu umumnya format surat pribadi lebih bebas. Mengapa surat pribadi bersifat lebih bebas? Dikarenakan surat pribadi ini tidak dilengkapi kepala surat dan nomor surat, serta dalam penulisannya pun bisa menggunakan bahasa yang bebas, bahasa tidak baku ataupun bahasa yang baku. Bahasa yang digunakan dalam surat pribadi ini disesuaikan dengan tujuan surat pribadi tersebut ditujukan kepada siapa dan untuk siapa. Oke teman-teman, setelah kalian mengetahui mengenai pengertian surat pribadi dan ciri-ciri surat pribadi, selanjutnya di sini ada fungsi surat pribadi. Fungsi surat pribadi terdiri dari 4. Yang pertama, untuk mengekspresikan perasaan. Yang kedua, untuk mewakili penulis surat berkomunikasi dengan pihak lain. Yang ketiga, sebagai sarana penyampaian ide dan gagasan bagi penulis surat. Yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan tata bahasa seseorang. Nah, fungsi surat pribadi yang paling penting yaitu pada fungsi surat pribadi keempat, yaitu untuk mengembangkan kemampuan tata bahasa seseorang. Dengan menulis surat pribadi, kita bisa mengasah kemampuan kita dalam penulisan surat tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai sistematika surat pribadi. Sistematika surat pribadi ini ada 8. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, tujuan atau alamat surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, pembukaan atau paragraf pembuka. Yang kelima, paragraf surat atau isi surat. Yang keenam, paragraf penutup atau penutup surat. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, nama pengirim dan tanda tangan. Selanjutnya akan saya contohkan mengenai surat pribadi. Simak dengan baik teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah contoh surat pribadi yang saya buat. Di sini akan saya jelaskan mengenai sistematika penulisan surat pribadi. Yang dimaksud dengan tempat dan tanggal pembuatan surat yaitu Serang 31 Maret 2021. Tujuan atau alamat surat yaitu untuk sahabatku Ratih di Bandung. Salam pembuka yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pembukaan atau paragraf pembuka yaitu Rati, apa kabar? Semuanya baik-baik saja kan? Saya kangen sekali sama kamu dan keluargamu. Nah, selanjutnya yaitu paragraf surat atau isi surat. Kamu kapan main ke Serang dong? Sambil bawain oleh-oleh dari Bandung kalau kamu tidak keberatan. Untuk mengenai paragraf penutup atau penutup surat yaitu contohnya sampai jumpa sahabatku. Nah, untuk salam penutup yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama pengirim dan tanda tangan yaitu sahabatmu Dinda. Seperti itu teman-teman, apakah sudah bisa dipahami mengenai surat pribadi? Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis surat pribadi. Jenis-jenis surat pribadi itu ada 2. Yang pertama, surat pribadi kekeluargaan. Yang kedua, surat pribadi setengah resmi. Surat pribadi kekeluargaan ditujukan kepada teman, sahabat,
kerabat, orang tua, keponakan, sepupu, dan lain sebagainya yang menyangkut keluarga. Yang kedua, surat pribadi setengah resmi. Surat pribadi setengah resmi bisa diajukan untuk lamaran pekerjaan, surat izin, surat studi tour, surat kerja bakti, dan surat-surat yang lainnya. Oke teman-teman semua, setelah tadi saya menjelaskan mengenai surat pribadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surat dinas. Apa sih surat dinas tersebut? Jadi teman-teman, surat dinas adalah surat dari suatu pihak kepada pihak lain yang berisi informasi menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan yang bersangkutan. Nah, apa sih fungsi surat dinas itu? Di sini ada 5 fungsi surat dinas. Yang pertama, sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama dalam surat-surat perjanjian. Yang kedua, sebagai alat pengingat, karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Yang ketiga, sebagai bukti sejarah, seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan instansi. Yang keempat, sebagai pedoman kerja, seperti surat putusan atau surat instruksi. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai data atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf. Di sini ada kekeliruan penulisan, yaitu seharusnya 2003, saya malah menulis 2803. Jadi di sini menurut Kustiawan 2003 pada halaman 11 bahwa berdasarkan tujuannya penulisan surat resmi atau surat dinas dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, surat pemberitahuan. Yang kedua, surat perintah. Yang ketiga, surat permintaan atau permohonan. Yang keempat, surat peringatan atau teguran. Yang kelima, surat susulan. Yang keenam, surat panggilan. Yang ketujuh, surat pengantar. Yang kedelapan, surat keputusan. Yang kesembilan, surat perjanjian. Dan yang kesepuluh, surat penawaran pesanan dan sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada pembahasan terakhir yang akan saya bahas, yaitu menurut Marajo 1996 pada halaman 41 mengenai tahap-tahapan dalam melakukan pembedahan surat resmi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kertas surat. Yang kedua, kepala surat atau kop surat. Yang ketiga, tanggal surat. Yang keempat, nomor surat. Yang kelima, hal atau perihal. Yang keenam, yaitu lampiran. Yang ketujuh, yaitu alamat surat. Yang kedelapan, yaitu salam pembuka. Yang kesembilan, paragraf inti atau inti surat. Yang kesepuluh, paragraf penutup. Yang kesebelas, tanda tangan pengirim. Yang ke-12, nama dan penandatangan surat. Yang ke-13, inisial pengetik atau pengosepan surat. Yang ke-14 yaitu tembusan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi surat pribadi dan surat dinas. Semoga video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.